Baik, selamat malam kakak semua. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini pertemuan ketiga kita. Semoga kita masih tetap semangat. Kakak juga tidak istilahnya ya, tidak putus asa. Pokoknya semangat terus dalam belajar. Karena masih ada kurang lebih 16 kali pertemuan lagi. Jadi harus tetap semangat kakak. Baik kakak, sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Baik kakak, sebelum kita mulai ke materi, mohon untuk Kak Dewayu memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kak Dewayu. Terima kasih kesempatannya. Ya, biasa sebelum kita memulai meet kali ini, baiknya kita berdoa supaya diberi keselamatan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu untuk kedepannya bisa diterapkan di masing-masing sekolah. Berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maaf, agak ribut. Baik, terima kasih Kak Dewayu. Baik kakak, kita akan masuk ke materi. Mohon izin share screen. Baik kakak, jadi malam hari ini dalam modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Salam tadi sudah kita sampaikan, kita juga sudah berdoa. Kemudian kesepakatan bersama, ini kita sudah sepakati sebelumnya. Yang pertama, menyalakan kamera, memastikan mikrofon off, kemudian hadir sepenuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada kendala, klik raise hand saat ingin bertanya, kemudian jika ada gangguan dalam jalannya materi ataupun pembelajaran hari ini, jadi itu hal yang wajar. Baik, kakak, untuk tujuan memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan hari ini, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian umum, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset dalam pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian pembelajaran khusus, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Tujuan sisi dari kali ini yaitu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset ataupun kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Sebelum kita masuk ke PowerPoint selanjutnya, saya mau tanya kepada kakak, sudahkah kakak membuka LMS mengenai aset kekuatan? Adakah yang sudah membaca, kakak? Sudah mempelajari mengenai aset?
Silakan. Belum ya? Belum semua membuka LMS ya? Baik, kalau begitu kita belajar bersama-sama hari ini Kakak. Jadi aset itu bukan hanya tentang anggaran, bukan hanya tentang dana, bukan tentang keuangan. Jadi ada 7 aset bagi kakak yang sudah membaca, pasti kakak sudah mempelajarinya. Jadi ada aset manusia, ada aset politik, aset lingkungan, gitu nih. Ada aset budaya, agama, gitu. Itu menjadi aset kita di sekolah kakak. Jadi aset itu bukan hanya mengenai dana. Jadi kita akan mempelajari modul tersebut. Modul ini sangat menarik menurut saya, karena dari modul ini kita bisa mengembangkan aset yang ada, baik itu yang positif maupun yang negatif. Baik, agenda kita hari ini pembukaan sudah, kemudian menyampaikan pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda sudah saya sampaikan, kemudian berpikir berbasis aset atau kekuatan 10 menit. Kemudian ada 60 menit diskusi. Melihat situasi 3, 4, dan 5, saya sudah kirimkan juga di WA group untuk di download untuk dipelajari, diingat kembali. Kemudian 10 menit terakhir memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Kemudian penutup refleksi dan foto bersama. Jadi kakak setelah kakak diskusi bersama kelompok, kakak akan mempresentasikannya, menyampaikannya terhadap beberapa cerita aset yang bisa dikembangkan dalam ketiga situasi ini. Kemudian kelompok yang lain menanggapi atau memberikan umpan balik seperti itu. Misalkan kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 dan 3 wajib memberikan umpan balik nih, sehingga agenda kita dalam diskusi berjalan dengan baik. Berikut detailnya pembukaan. Ada studi kasus. Nanti saya akan kirimkan pertanyaan pematiknya di chat Jimit ya. Kemudian ada kutipan dari Mahatma Gandhi. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Oke. Baik, kakak di sini kakak membuat ataupun menjawab pertanyaan berdasarkan proses belajar yang kakak lakukan secara mandiri. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking? Tuliskan dalam 1 kalimat di kolom chat. Nah, sambil kakak lihat LMS-nya, langsung kakak bisa jawab di kolom chat. Jadi pertanyaan pertama, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan kakak untuk mengirim jawaban di chat Jimit.
Baik, Kak Iwan. Ya, Kak Iwan mohon menyampaikan jawabannya mengenai apa pandangan Kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Silakan Kak Iwan. Terima kasih atas waktu. Menurut saya, pandangan terhadap pendekatan asset based thinking itu melihat sumber daya yang ada di sekitar kita. Misal contoh di sekolah, apa yang ada di sekolah, misal tidak ada bola, nah itu bisa kita modifikasi bola. Misalkan sepak bola tidak, misalkan kita ingin bermain kasti, permainan bola kecil. Nah, itu bisa kita modif dengan menggunakan bola kertas begitu, Kak. Jadi tidak harus apa namanya? Intinya pembelajaran itu harus terlaksana sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang hanya boleh itu kita lakukan adalah memodifikasi permainan atau alat itu sendiri, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iwan. Ya, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi Kak Iwan memodifikasi sarana yang akan dipakai untuk proses pembelajaran. Ya, kira-kira Kak Iwan itu termasuk dalam aset yang mana ya Kak Iwan ya? Kak Iwan sudah dapat Itu LMS? sudah, Kak. Ya. Ya. Terkait dengan jawaban saya tadi, itu termasuk aset lingkungan atau alam, Kak. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua aset apa ya? Eh, aset apa? Lupa itu asetnya ada 7 kalau nggak salah. Oke. Ya, saya Aduh, bantu. lupa dah, Kak. Untuk pembuatan bola itu kita menggunakan aset manusia, Kakak. Oh, Jadi aset bola manusia. itu kan kita harus mengumpulkan kertas ataupun plastik. Nah, itu kita memerlukan orang untuk membuatnya. Kita memerlukan manusia untuk berpikir bagaimana caranya membuat bola yang diinginkan. Jadi itu termasuk dalam aset manusia dan aset lingkungan yang Kakak Iwan jelaskan. Terima kasih Kak Iwan. Ya, Saya ingin sama-sama. dengar suara dari Kak Dwipa. Silakan Kak Dwipa. Ya, terima kasih Kak Arya. Sebelumnya hampir sama dengan Kak Iwan ya, karena ini yang pernah jalankan aset ini pada saat pandemi. Bagaimana kita mengakali pembelajaran PJOK pada saat itu menggunakan Meet dan anak-anak itu udah di rumahnya masing-masing. Jadi waktu itu yang berpikir supaya bisa berjalan dengan baik materi pembelajaran PJOK-nya yang memanfaatkan apa yang ada di sekitar rumah anak-anak, termasuk pemanfaatan tempat atau ruang yang terbatas seperti itu. Seperti tadi yang dibilang, contoh saya memberikan materi seperti tolak peluru, padahal anak-anak tidak ada bola tolak peluru, tetapi mereka harus bisa melakukan itu ya terpaksa dengan menggunakan kertas, di dalamnya ada batu, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai aset pembelajarannya. Ya, kita modifikasi alat yang bisa digunakan untuk menjalankan pembelajaran tersebut, begitu Kak Arya. Terima kasih Kak Dwipa, masih di aset manusia. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Kakak, sebelum saya membagi room, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 7 aset. Sambil kakak melihat di LMS-nya, melihat PDF yang di sana, silahkan di-download sehingga bisa mengamati secara detail, mempelajari pada malam hari ini. Yang pertama ada aset manusia, kemudian yang kedua ada aset sosial, ada aset politik, agama budaya, fisik, lingkungan, dan finansial. Jadi finansialnya di terakhir Kakak. Jadi kita mengupayakan dari manusia ke manusia. Jadi misalkan kita mempunyai program di sekolah,
kita akan membuat program itu bersama dengan bertukar pikiran. Nah, bertukar pikiran itulah aset yang paling terbesar ya Kak yang dimiliki oleh sekolah. Seperti itu. Saya akan menjelaskan sedikit. Peserta didik juga menjadi aset kita Kak. Jadi peserta didik bisa kita fasilitasi seperti yang Kak Dwipa tadi sampaikan dan Kak Iwan. Jika kita mempunyai kendala, contohnya kita mau bermain melatih teknik lempar tangkap gitu nih. Kita modifikasi dengan permainan bola beracun. Nah, jika kita menggunakan bola kasih, tentunya bola tersebut akan melambung tinggi, pantulannya sangat keras gitu nih. Jadi kita bagaimana berpikir, bagaimana caranya membuat bola dimodifikasi yang tidak terlalu keras dan pantulannya tidak terlalu memantul keras juga, sehingga terciptalah bola yang tadi disampaikan Kak Iwan, bola kecil tersebut. Kemudian guru juga menjadi aset pengembang dari pembelajaran, membuat modul ajar, menyiapkan sarana prasarana pembelajaran. Orang tua juga menjadi aset manusia. Jadi peran orang tua juga sangat penting di dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang kita sampaikan di sekolah itu dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Itu aset manusia yang pertama. Kemudian aset sosial, tentunya kita berada di lingkungan yang berbeda-beda Kak. Jika kita tidak mendekati diri di lingkungan kita, misalkan kita ada rehab, ada pembangunan di sekolah, kita kemana lagi meminjam tempat gitu nih. Dan beberapa sekolah juga sudah meminjam tempat, mungkin halaman warga gitu nih, ataupun tempat-tempat parkir warga itu dipakai untuk berolahraga. Nah, itu kita memerlukan juga yang namanya aset sosial. Jadi bagaimana cara kita untuk menyampaikan, berkomunikasi yang baik sehingga sekolah dan masyarakat itu mempunyai hubungan yang baik. Kemudian ada aset politik. Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi ataupun bekerja sama dengan dinas terkait sehingga pembelajaran ataupun sarana prasarana yang kita inginkan itu bisa dibantu oleh dinas-dinas terkait. Dan juga bisa mendatangkan narasumber gitu nih. Narasumber yang berkompeten dalam peningkatan mutu guru. Kemudian aset lingkungan dan alam, kita juga bisa berkeliling sekolah, melihat situasi sekolah, di mana kita bisa juga memanfaatkan lingkungan tersebut untuk proses pembelajaran. Jadi tentunya lingkungan kita berbeda-beda Kak. Nah, itu baru 4 aset yang saya sampaikan. Nanti kita tambah lagi, Kakak. Jadi perlahan-lahan kita mempelajari 7 aset dalam materi dalam modul ini. Saya baca dulu di kolom chat, beberapa teman-teman sudah mengirim. Ya, pendekatan berbasis kekuatan. Jadi terkadang Kakak, kita berpikir apa yang kita punya. Yang kita punya kita kembangkan. Setelah itu di sisi lain ada juga berpikir bahwa kekurangan kita apa. Jadi bagaimana caranya menutupi kekurangan kita. Jadi itulah materi kita hari ini Kakak. Dari segi pandang mana nanti cerita ataupun studi kasus yang akan saya berikan nanti di room masing-masing. Jadi studi kasus itu ditelaah dengan baik sehingga Kakak bisa memetakan ini masuk di aset apa gitu. Apakah aset manusia, lingkungan atau apa. Nanti silakan diskusikan ya Kakak. Saya akan lanjut di PowerPoint. Apa aset based thinking? Keistimewaan aset based thinking apa? Nah, Kakak tadi sudah
beberapa di sini menjawab pendekatan yang berfokus pada pengembangan dan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Asset based thinking adalah memanfaatkan berbagai aset yang terdapat di sekolah sebaik mungkin secara positif. Kemudian Kak Wayan Gunawan, asset based thinking dalam pandangan saya melihat sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kak Yudi, sebuah pendekatan yang berfokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu individu, komunitas, ataupun organisasi. Semua ini benar Kakak. Semua yang Kakak sampaikan benar, hanya saja belum mencangkup ke 7 aset. Gitu, oke. Baik Kakak, kita akan lanjut ke studi kasus. Nah, studi kasus ini Kakak dapatkan di LMS. Saya juga sudah bagi tadi di WA Group, sehingga Kakak bisa membaca PDF-nya lagi sebentar didiskusikan. Jadi saya sekarang akan membuat room. Okay. Saya akan membagi Masih mute Kak Arya. Sorry. Ya, saya berikan waktu 30 menit Kakak. Jadi 30 menit lagi presentasi. Kalau ada undangan untuk ke breakout 1 ataupun breakout 2, silakan diterima. Kemudian yang di room utama, room yang saat ini itu studi kasus 3, breakout 1, studi kasus 4, dan breakout 2, studi kasus 5, 3, 4, 5 gitu ya. Jika ada undangan silakan diterima.
Baik, sudah. Kak Dwipa, Kak Putra, dan Kak Lode itu di studi kasus 3 ya. Silahkan dibaca studi kasus 3. Halo Kak, Halo, kita baca studi kasusnya dulu ya, sama-sama ya. kita bertiga aja nih. Ya, nggak usah bertiga ya. Katanya tadi 4-5 orang yang bertiga ya. Nah, ajak dulu kan, jadi masalah. Aman. Studi kasus yang dimaksud itu yang PDF situasi 3 itu Kak ya? Ya, Ya, tadi yang 3 kan dibilang sama Kak Arya tadi itu kan? Yang PDF Situasi. yang di-share di grup WA itu ya? Ya, di LMS juga ada situasi 3 dia di modulnya. Di modul 1, 2, C. Kalau di LMS. Sama kayak sama di WA nggak? Coba yang chat itu bentar. sama Kak. Sama itu. Sama kan? Oh. Saya dapat nyoba itu yang studi yang kelima. Udah dapat saya cari tadi. Dapat 3, yang 3 4-nya aja yang sekarang belum. gimana nih? Apa nih kasusnya? Kalau yang di studi kasus 3 di LMS tuh yang di bagian mana ya? Yang 1.2.D atau di mana Kak? Belum nemu nih Nak. Modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK yang itu ya? Ini dah yang untuk dipakai Zoom ini 1.2C. Yang situasi 3, 4, 5. Nah, terus saya yang situasi 5 udah dapat tadi nyari dikit-dikit, yang 3, 4-nya yang belum gitu, Pak. Yang berarti tinggal kan nyari yang 3 aja ya. Kan kita dapat yang 3 aja kan. Buat gini nih, dibuatin PowerPoint Kak, apa gimana? Tadi nggak terlalu jelas kok, sinyal di rumah agak nggak bagus. Buatin di gininya aja nggak? Di Word-nya aja nggak? Untuk pemetaan asetnya kan? Enggak, tadi tuh disuruh buat kita disuruh Presentasi. PowerPoint atau Canva gitu nggak sih tadi? Ya, Presentasi. boleh dalam bentuk PowerPoint atau Canva gitu. Kalau biar lebih menarik, kalau nggak salah gitu saya terima tadi. Iya. Ini buat satu apa semuanya buat satu-satu? Buat Nah, satu, gini Kak. Nanti bagi aja kalau gitu, Kak. Gimana? Boleh. Nanti Saya dijadiin buat satu dia dia. kan dapat yang 5, saya buat yang 5, Kak Putra mungkin yang 4, nanti Kak Dwipa bikin yang 3 gitu.
Sebentar, Bukannya sebentar. kita fokus yang ketiga aja. Fokus ketiga aja, Kak. Satu studi tiga kasus aja. tadi kasih. Heeh. Satu Oh, studi satu aja kasus disuruh. dikasih. Ya. Oh, kirain 3, 4, 5. Oh ya udah kalau gitu. Satu aja berarti bikin. Ya, itu di WA ada room Belum utama itu baca kasus lagi yang 3. 3. Room 2 dapat di kasus 5 dia sama room 1. 1, 2 udah tak buat. 1, 2 kan udah tak buat. Tak kirain itu dijelasin dulu yang 1, 2. Ternyata langsung ke 3, 4, 5 kan bingung jadinya gitu loh. Kayak gimana harusnya gitu. Maunya kan Ya. 1, 2 tuh udah bener apa belum tuh yang tak kerjain gitu. Harusnya kan itu dulu dibahas. Ternyata langsung lompat ke percobaan sendiri yang ketiga. Nah, itu Lumayan jadinya. sekarang pakai dasar dia kan gampang jadinya kita. Mbok kan udah ada dasar dia, dasar di 1 dan di 5 itu. Oke deh, coba dah dulu, coba. Ya. Ini berdasarkan studi kasus ketiga. 3 berarti ya? Oke deh. Ya. 3.
Akhirnya saya bisa kembali ke room utama. Gimana kakak, ada kesulitan? Ini saya baru pertama soalnya mencoba breakout room nih. Dari tadi bolak-balik ini Masih keluar. berusaha nyoba juga, Kak. Oh, iya. Bisa share screen, siapa yang di sini ditunjuk sebagai ini yang ngetik ataupun yang buka aplikasi? Ada Kak Putra buka aplikasi. Boleh Canva, boleh PPT Kak. Itu di Kak share Dwipa screen kayaknya aja. tadi. Kak Dwipa kayaknya udah selesai tuh. Oh Kak Dwipa, boleh share screen Kak Dwipa. Kemudian dibagikan ininya, editornya. Belum, masih baca. Kak Putra lo Kak. Lu jengat Jadi mau nanti maco. kakak ini ya dibaca kasusnya ya, biar teman-teman yang lain Ya, itu tahu lah. kasusnya gitu ya. Kasusnya kan dipahami dulu. Lumayan Boleh, soalnya. boleh. Masih ada waktu berapa? 15 menit Kak. Ya, siap. Bagaimana kakak? Sudah dipahami? Ayo share screen atau itunya apa soalnya di share screen
atau ceritanya di share screen sehingga teman-teman bisa baca sama-sama, sehingga mengidentifikasinya mudah. Oke. Kak Dwipa bisa share screen, yang mana yang dibaca nih Kak Dwipa nih? Ya, ya. Saya coba share screen ya. Ya, Yang situasi 3 ini ya kita bahas sama-sama ya. ya. Itu nanti kakak mengisi kolom di bawahnya itu, nggih. Itu sudah ada kolom di bawah, tinggal diisi mantan. Jadi nanti saat presentasi usahakan share screen nanti. Udah kelihatan nggak kakak? Screen-nya. Apakah udah kelihatan? Ini situasinya. Silakan kakak untuk didiskusikan situasinya seperti apa. Silakan diskusikan. Aset apa kira-kira di situ yang terlihat. Ya. Kalau Kak Putu gimana? Aset apa kira-kira nih yang terlihat Kak Putu? Kalau dari cerita ini. Kalau dari cerita itu aset negosiasi politik ya. Ya. Karena di situ kan dibutuhkan kepintaran dari Bapak Kepala Sekolah untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di lingkungan sekitar biar bisa digunakan fasilitas itu untuk kegiatan olahraga, kalau nggak salah seperti itu ya. Kayak contoh ini, Pak Gerak sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi yang kebetulan memiliki area yang sangat luas. Yang intinya itu dapat digunakan untuk kegiatan olahraga gitu. Nyambung nggak ya? Soalnya tadi sorry telat. Ya, nyambung emang. Kalau yang sendiri aja memang melihat dari ini untuk aset politik emang kalau yang lihat ceritanya. Karena di sini kan memang pemilik perkebunan itu dibilang memang agak kaku dia untuk menjalin kerjasama dengan warga di sekitarnya. Nah, di sini butuh dukungan politik mungkin lebih dari itu seperti komite atau warga di sekitar sekolah biar bisa mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Gerak ini kan Pak Gerak ini ingin melakukan satu hal apa nih di mana melakukan aktivitas di luar sekolah yang di mana aktivitas itu melibatkan perkebunan kopi yang dimiliki oleh menurut perkebunan yang di luar sekolah itu. Cuman di sini mungkin itu dah yang dibilang sama Kak Putu itu negosiasi dari kepala sekolahnya itu yang agak kurang berjalan ya. Mungkin kalau di sini kita bisa sikapi perlu diajak komitenya untuk bekerja sama. Karena kalau di sekolah kan komite itu adalah penggerak utama dalam bidang warga ya untuk penyampaian ke warga sekitarnya. Gitu. Kalau Kak gini gimana? Tuh, mana hilang lagi kakaknya di situ. Kak Lode di mana dia? Ya, Gimana Kak Lode? lebih lebih ke aset politik apa ke sosial ya? Kok sosial mau juga dia kan karena ini kan interaksi ya antar warga ya. Iya, soalnya kan ke warga gitu dia.
Jadi kan di kalau aset sosial itu yang masuk aset sosial apa aja? Yang masuk Apa aset sosial ya. aset Sekedar info kakak, waktu lagi 6 menit nih. Oh ya, Yang presentasi terlebih dahulu yang ada di room utama. siap siap. aset lingkungan, aset sosial bisa. Ruang waktu kan itu. Banyak sekali yang harus di Apa nih Kak? Putra Kak.
Kak Mario, mic-nya di close dulu, Kak. Oke, Kakak, ternyata waktunya sudah habis ya. Ini teman-teman sudah pada masuk ke room meet utama. Sehingga dipersiapkan presentasi di masing-masing kelompok. Nah, yang presentasi. Oke, Kak Mario, di mic-nya di off-kan. Oke. Ya, Kakak, yang presentasi pertama di kelompok 1 membahas tadi kasus 3 ya. Yang kelompok 1 itu yang di room utama, kemudian yang di room 1 itu studi kasus 4. Kemudian yang terakhir di room 2 studi kasus 5 ya. Nanti silakan Kakak memberikan umpan balik terhadap kelompok yang presentasi ya. Silakan saya berikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, silakan Kak Dwipa, Kak Putu, Kak Lode untuk share screen. Ya, silakan Kak Lode wakili satu ya kelompoknya. Maaf, sinyalnya nggak bagus di sini, Kak. Putus-putus. Nggak bisa share screen kalau dari saya. Sorry. Ya, silakan Kak Dwipa. Sepertinya tadi Kak Dwipa yang share screen, silakan. Ya, Atau ada. Oke. Kak Putu gimana, bisa nggak? Saya share screen nggak? Sinyalnya bagus tuh. Bisa? Ada kendala kelompok 1? Atau saya ke kelompok 2? Ya, yang coba wakili Kak Arya ya, sebisanya ya. Silahkan. Izin untuk share screen. Oke, udah kelihatan kakak-kakak semuanya, Kak Arya? Sudah, Kak. Oke, dari pandangan kita di kelompok 1, yaitu untuk studi kasus 3, itu kalau kita melihat itu yang pertama adalah aset, modal, dan politik. Nah, di mana pemaparan asetnya itu adalah pembelajaran adanya dewan komite sekolah, kerjasama Mohon antara maaf, lembaga Kak. DSD. Mohon maaf dipotong sebentar. Studi kasusnya mohon disampaikan dulu, Kak. Oh, studi kasusnya. Oh ya, Ya, betul. maaf Kak. Sebentar Kak. Studi kasusnya yang sampaikan dulu. Oke, studi kasusnya adalah ini. Studi kasusnya di sini mungkin yang bisa persingkat aja Kak ya, sebagai gambaran saja. Di sini ada sekolah, itu gurunya adalah namanya Pak Gerak, yang dia menyampaikan gagasannya terkait dengan dilaksanakan kegiatan yang di sekolah, di mana kegiatan di sekolah itu akan dilakukan di luar lingkungan sekolah yang melibatkan diantaranya ada yang pemilik perkebunan kopi, ya, di mana di sana akan diadakan kegiatan yaitu kegiatan alam seperti jalan kaki, lari, dan kegiatan lainnya. Nah, sedangkan di sini sebelum kegiatan itu berjalan,
Pak Gerak ini membutuhkan izin dulu dari pemilik perkebunan kopi itu supaya perencanaan dari capaian pembelajaran ini bisa berjalan. Nah, gagasan ini sudah disampaikan ke kepala sekolahnya, namun kepala sekolahnya sudah bilang agaknya ini sedikit susah akan berjalan karena pemilik perkebunan kopi itu memang tidak terlalu bisa bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, itu kasusnya yang dialami oleh Pak Gerak. Tetapi gagasan ini artinya Pak Gerak sudah ingin sekali dijalankan gitu loh, karena ini gagasan dari peserta didiknya gitu. Nah, itu untuk gininya kita lanjut langsung ke penanganannya itu. Untuk ini adalah masuk dia di aset modal politik. Nah, aset modal politik di mana pemaparan asetnya di dalamnya itu adalah adanya Dewan Komite Sekolah. Nah, ini harus ada keterlibatan di Dewan Komite Sekolah untuk menjalin kerjasama MOU ke pemilik perkebunan itu, karena bagaimanapun kalau misalnya di sekolah adalah untuk kerjasama di lingkungan luar lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab komite juga komite tersebut juga untuk penanganannya dari perwakilan, karena komite adalah perwakilan dari seluruh warga sekolah. Itu kedua adalah kerjasama antara lembaga desa dengan sekolah. Nah, ini sangat penting sekali. Lembaga desa itu diantaranya mungkin dari kantor desa, kecamatan, itu juga akan mempermudah jalannya kerjasama dengan pemilik perkebunan itu, ya, karena sudah ada keterlibatan lembaga desa yang menangani kasus ini. Dan ketiga adalah kerjasama dengan dinas terkait. Nah, kalau di perkebunan kopi itu sebenarnya kan kalau dicari itu adalah hak guna pakai, ya. Jadi kalau sudah ada kerjasama dengan dinas terkait seperti dinas perkebunan atau dinas perhutanan, ada surat langsung, itu sepertinya akan mempermudah kerjasama dengan pemilik perkebunan. Makanya di sini modal aset politik lebih masuk dia yang lihat. Nah, karena menyangkut kerjasama dari berbagai lini lembaga yang dibutuhkan supaya mendapatkan izin untuk menjalankan ide-ide dari Pak Gerak yang disampaikan tadi di sekolahnya, karena ini bentuk dukungan besar untuk siswa-siswanya, karena digagasan juga dari siswa-siswa terkait untuk pembiasaan kesehatan, yaitu jalan kaki, bersepeda, seperti itu. Untuk keterangannya itu memiliki aset modal politik di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan inklusif, di mana berbagai pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mempengaruhi arah pendidikan serta kebijakan sekolah, seperti itu. Nah, oke, mungkin dari teman-teman Tiang yang di kelompok 1 bisa juga ada yang disampaikan dari Kak Putu, ya, sama Kak Lode, sama Kak Yohanes bisa menambahkan juga ya. Baik, bagaimana Kak Lode dan Kak Putu, sudah sip atau mau ada yang ditambahkan? Untuk dari kelompok yang tadi kita diskusikan di studi kasus 3 itu memang sudah kami memiliki pemikiran yang serupa. Nah, di studi kasus 3 itu kayaknya lebih ke aset politik seperti yang diinfokan Kak Dwipa tadi. Seperti studi kasus yang sudah dijabarkan, ada permasalahan di sekolah, ada kaitannya dengan pihak luar yang dimana notabene harus ada negosiasi dari pemegang kepemimpinan, baik itu kepala sekolah, kemudian mungkin desa terkait di wilayah tersebut, kemudian dinas-dinas terkait
yang tujuannya diharapkan segala bentuk aset yang dimiliki bisa digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang dikaitkan dengan kasus tadi, kebijakan yang lebih berpedoman atau lebih cenderung kepada kegiatan proses pembelajaran yang pada akhirnya bermanfaat untuk anak-anak di sekolah tersebut. Demikian, Pak. Jadi harus memang saling bersinergi lah antara pihak-pihak yang terkait gitu untuk kepentingan anak didik di sekolah tersebut. Demikian. Baik. Kak Dwipa, silakan diberikan kesempatan teman-temannya untuk bertanya dari kelompok lain ataupun menanggapi. Silakan teman-teman kakak-kakak yang lain untuk menanggapi apa yang sudah dijabarkan tadi, bisa pertanyaan atau masukan ya lebih tepatnya. Di sini kita sama-sama belajar dengan studi kasus masing-masing ya. Oke, silakan teman-teman kakak-kakak. Jangan ragu mau ngasih tanggapan, dia nggak akan balas dendam kok. Santai saja. Kakak Dewayu silakan. Oke. Menurut pendapat saya ya, kalau salah nih tolong diperbaiki juga ya. Menurut saya tuh aset banyak itu asetnya, aset sosial masuk di sana, lingkungan sama kesehatan kalau nggak salah. Bukan cuman aset politik aja kayaknya itu. Itu dari saya itu aja. Itu semua Kak Dewayu memang benar itu ya. Cuman kesempatan mengetik ya sebentar sekali tadi. Kebanyakan berpikirnya Kak. Baik, Kakak, ada lagi yang menanggapi dari kelompok 1 untuk tidak ada ya? Oke, cukup ya? Pas. Kak Dwipa suaranya yang lain juga patah-patah ini. Mungkin sinyalnya Kak Dwipa. Biar gini sama bagus nanti. Oke. Kakak, saya hampir lupa untuk menyampaikan bahwa setiap kelompok menyampaikan presentasinya sekaligus umpan baliknya 10 menit ya. Jadi diberikan waktu 10 menit sehingga kita tidak waktu saat meet kita cukup, tidak terlalu malam selesainya. Silakan untuk kelompok 2 di backroom 1. Ya, siapa kalau tidak salah tadi? Nata kalau nggak salah tadi di sana. Silakan. Untuk backroom 1 ya, saya sendiri bersama Kak Sumardike tadi sama Kak Gedenata, sarang lagi satu Kak Putu Deka. Mungkin izin menyampaikan sedikit permasalahan dalam situasi yang keempat di sini di SMA Jiwa Raga yang terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Ya, pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung sehingga kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah dan beberapa alat-alat olahraga yang tersedia yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, di sini kepala sekolah mengundang guru PJOK tersebut ke ruangannya untuk bertanya kenapa alat-alat yang sangat
bagus dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan di sini guru PJOK tersebut memberikan Mohon maaf, alasan. Kak Gunawan, bisa share screen? Share screen, oh ya. Untuk ceritanya, Ya, betul. Sebentar dulu, Kak. Ya, biar teman-teman juga bisa melihat ceritanya. Ya. Share screen. Sudah kelihatan Kakak? Sudah, Kak, sudah. Yes. Tapi sekarang saya yang kurang melihat nih karena kecil sekali ini kotaknya. Perlu yang mau perbesar dulu. Zoom dia, Kak, zoom. Pakai mau share screen. Ya. Dah, yang lanjut ya. Untuk situasi yang keempat ini tadi sebenarnya tadi sampai guru PJOK yang dipanggil oleh kepala sekolah untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Di sini guru PJOK tersebut memberikan alasan karena di bagian bidang sapras saling melempar tanggung jawab dan alat-alat tersebut menjadi kurang digunakan. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti dari kepala sekolah, lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sapras, guru PJOK, dan perwakilan komunitas sekolah untuk mendiskusi keadaan tersebut. Maka bidang sapras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga yang mengalami kerusakan belum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritikannya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta Wakakurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru PJOK sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, mungkin itu cerita atau studi kasus dari situasi yang keempat dari dari cerita tersebut bisa kami tadi berdiskusi berempat bersama kakak-kakak Kak Sumardike, Kak Nata, dan Kak Deska. Di sini yang pertama adalah aset manusianya. Manusianya di mana guru PJOK yang kurang memanfaatkan sarana dan prasarana. Terus ada aset sosial dan aset politik juga. Karena sarana dan prasarana yang banyak dibantu oleh pihak komite. Mungkin Nike yang bisa saya sampaikan, mungkin teman-teman kakak-kakak Nate, Kak Sumardike, dan Kak Deska bisa menambahkan dari cerita yang sampaikan. Sepertinya cukup dulu, Kak Gunawan. Untung aja.
Baik Kak Gunawan, berikan kesempatan ke teman-teman kelompok lain untuk menanggapi. Mungkin ya kakak-kakak yang lain silakan bisa menanggapi dari kasus yang tadi yang sampaikan. Baik, Kak. Saya coba menambahkan ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Iwan. Baik, dari studi kasus keempat ini lebih banyak atau lebih condong ke aset politik, Kak. Dimulai dari sarana prasarana yang memadai, kemudian ada pendanaan dari orang tua dan donatur yang mendukung ya, Kak ya. Kemudian juga upaya kepala sekolah yang mengajak para waka-wakanya, waka kurikulum, kesiswaan, kemudian komite ya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kak. Kemudian juga adanya keberanian komite di sana untuk menyampaikan kritik, itu juga termasuk politik, Kak, dan kebijakan kepala sekolah. Begitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iwan. Mungkin teman-teman yang lain bisa menyampaikan sedikit tanggapannya tentang situasi keempat ini. Baik Kak Gunawan, karena sepertinya kakak-kakak yang lain sudah cukup paham dan setuju akan apa yang sudah disampaikan kelompok 2. Jadi kita cukupkan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan studi kasus yang keempat. Berikut kelompok 3 di studi kasus yang kelima. Silakan untuk mempresentasikan dan jangan lupa share screen sehingga teman-teman melihat langsung soalnya gitu ya, studi kasusnya apa. Silakan. Baik Kak, atas waktunya izin share screen yang dari kelompok 2 akan coba mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Situasi. Kak, nggak bisa share screen ya. Udah kelihatan ya Kak? Sudah Kak. Oke. Nah, kami dari kelompok 2 ini situasinya adalah setelah mengikuti PKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi, kesempatan. Itu juga Bu Hayati menyampaikan bahwa cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar dengan menerapkan gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah tergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapat bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti
pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGMP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati menggunakan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMM. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Dari situasi tersebut, identifikasi pendekatan berpikir yang digunakan dalam situasi tersebut adalah pendekatan berpikir yang terlihat adalah pendekatan asset based thinking, yaitu kolaboratif dan reflektif. Untuk pendekatan kolaboratif, di mana Bu Hayati berinisiatif berbagi pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari kegiatan PPKG PJOK kepada rekan guru-guru dalam komunitas belajar MGMP PJOK. Kemudian dari pendekatan reflektifnya, Bu Hayati melakukan refleksi terhadap pendekatan mengajar yang selama ini diterapkan, yaitu menggunakan gaya komando dalam PJOK yang menurutnya membuat siswa tidak merdeka dalam belajar. Untuk identifikasi dan jelaskan aset apa aja yang dimiliki dalam situasi tersebut, yaitu aset sosial, di mana Bu Hayati memiliki aset sosial yang diperoleh dari mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKG PJOK dan melakukan pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK di tingkat SMP. Kemudian juga aset manusia, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru lain, di mana Bu Hayati tidak memiliki aset berupa jaringan profesional dengan rekan-rekan guru yang pernah mengikuti PPKG PJOK. Kemudian untuk strategi apa yang dapat dikembangkan lagi berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi ini, yaitu dengan penguatan kolaborasi dan dalam komunitas belajar. Strateginya mendorong kolaborasi lebih erat di antara guru PJOK. Kemudian mengembangkan aset komunitas MGMP PJOK. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Itu strategi pemanfaatannya memanfaatkan platform PMM dan webinar lebih sering untuk mengadakan pelatihan, diskusi, dan kolaborasi. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin teman-teman satu kelompok bisa menambahkan jika ada yang kurang. Yang persilakan. Atau kakak-kakak yang lain jika mau menanggapi, yang persilakan.
Silakan kakak yang mau menanggapi ataupun mau memperdalam apa yang disampaikan tadi, sehingga teman-teman sudah memahami, dan juga mungkin ada yang menambahkan, ada yang perlu ditambahkan, itu ada aset apa yang kurang masuk di sana, dan bagaimana ataupun ada bagaimana caranya untuk mempergunakan aset, memanfaatkan aset. Gitu. Silakan kakak, ada yang menanggapi? Baik, Kak Judi, karena mungkin teman-teman sudah paham, okay. Mudah-mudahan sudah paham semua. Jadi tadi secara analisa di komunitas MGMP PJOK tingkat kabupaten, okay. Jadi penggeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Benar seperti itu, Kak? Ya, benar. Benar ya? Ya. Kemudian peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP itu sudah masuk ke aset manusia. Kemudian pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Namun di sana ada peserta yang mungkin kurang setuju seperti itu ya. Sehingga masih adanya perdebatan di dalam kegiatan tersebut. Nah, kira-kira kakak, karena di saat perdebatan itu waktunya sudah mepet, kira-kira solusi ke depannya bagaimana kakak? Adakah yang bisa menanggapi? Baik Kak, saya menanggapi Kak. Ya, silakan Kak Iwan. Baik, jadi terkait dengan studi kasus kelima, tadi sudah disampaikan juga sangat jelas sama Kak Kadek Yudi ya, untuk kedepannya ketika Ibu Hayati menyampaikan dan kekurangan waktu, ya, bisa memanfaatkan yang seperti tadi disampaikan oleh Kak Yudi, yaitu pemanfaatan PMM Kak melalui webinar. Jadi tidak hanya tatap muka, tapi bisa juga kita melalui webinar. Begitu Kak kira-kira. Terima kasih. Baik. Ya, silakan Kak Dewayu. Misalnya kalau kekurangan waktu, ini kan seperti kalau di SD kan KKG, kalau di SMP sama SMA mungkin MGMP. Nah, bisa seperti ini kita mengadakan Zoom misalnya, Google Meet, misalnya. Nah, itu kan wadah untuk kelompok kerja guru sebenarnya, ya kan bisa melalui Meet seperti itu, menurut pendapat saya. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali Kak Iwan dan Kak Dewayu. Jika permasalahan tersebut belum selesai, ya kita bisa melaksanakan dengan webinar, kita bisa melaksanakan dengan pertemuan selanjutnya, seperti itu yang sudah diulas jelas oleh Kak Yudi tadi. Baik Kakak, saya ingin kakak merefleksikan kira-kira pengetahuan apa yang kakak dapatkan setelah kakak melaksanakan kegiatan kelompok hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Kira-kira pengalaman apa yang didapatkan? Pengetahuan apa yang didapatkan? Ada yang mau menyampaikan? Saya mau mendengar suaranya Kak Ita. Ini dari tadi Kak Ita saya belum mendengar. Kak Ita bisa di-on-kan mic-nya. Kira-kira pelajaran apa yang didapatkan Kak Ita malam hari ini?
Ya, terima kasih Kak Ria atas waktunya. Nah, untuk pelajaran hari ini dari studi kasus dan lain-lain itu pelajarannya sangat bermanfaat Kak. Jadi wawasan yang saya dapat itu banyak Kak. Ya, dari saya sendiri sebagai guru PJOK jarang ya menggunakan teknologi seperti ini Kak, dalam pelajaran maupun secara Zoom seperti ini juga jarang ya Kak. Masih meraba-raba juga Kak. Seperti tadi kita sudah sharing berkelompok seperti itu. Jadi sedikit saya bisa memahami pentingnya juga dalam teknologi ini, belajar teknologi sebagai guru PJOK, bukan hanya di lapangan saja. Seperti itu sih yang bisa saya tanggapi untuk hari ini Kak. Mungkin ada kekurangan dari saya, mohon dimaklumin Kak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Kak Ita. Jadi pemanfaatan IT nih. Ya, Jadi kita IT. sama-sama belajar Kakak. Saya pun belajar ini. Saya pertama ini membuat meeting room seperti ini. Jadi semua berproses. Kakak juga dari tadi belajar menggunakan share screen. Nah ini kita belajar bersama-sama. Jangan takut untuk salah, jangan takut untuk takut salah pencet. Mari kita sama-sama belajar. Kalau kakak ragu, silakan ditanyakan. Yang jelas pada intinya saya berharap kakak di malam hari ini mendapatkan ilmu baru lagi, update lagi pengetahuannya. Selain dari IT tadi yang disampaikan Kak Ita, jangan lupa kita membahas 7 aset pada malam hari ini. Jadi aset bukan hanya uang, bukan hanya dana, seperti itu nih. Jadi kita bisa memanfaatkan aset manusia, seperti contohnya peserta didik. Anak-anak, kira-kira minggu depan kita mendapatkan ataupun di materi permainan invasi. Kira-kira anak-anak ingin melakukan ataupun mempraktekkan permainan apa? Nah, disitulah anak-anak akan memberikan umpan balik. Ada beragam umpan balik. Di situ adalah aset juga, kakak-kakak. Aset kita. Kita tidak usah berpikir panjang lebar lagi, tinggal kita memfasilitasi apa yang diinginkan oleh peserta didik kita sesuai dengan materi ajar kita. Seperti itu nih. Jadi apa yang diinginkan siswa kita cocokkan dengan buku pegangan kita. Nah, itu salah satunya. Kemudian tadi juga disinggung dengan hiking gitu nih. Di luar sekolah, ya aset apa yang digunakan? Ya, tentunya aset lingkungan, pendekatan, berkomunikasi, aset politik juga masuk di sana. Dari kepala sekolah mungkin berkomunikasi ataupun bersurat kepada lingkungan, kemudian lingkungan menindaklanjuti. Seperti itu kakak. Ada juga tadi disampaikan komite juga aset kita, gitu nih. Misalkan kita kekurangan apa di sekolah, kita bisa sampaikan ke komite sehingga komite bisa merancang program gitu. Kakak juga saya yakin di sekolahnya mungkin ada yang sudah melaksanakan kombel, komunitas belajar, atau KKG di gugus, ataupun MGMP di SMP. Nah itu juga menjadi aset kita, aset untuk menambah pengetahuan, menambah hal baru apa nih di zaman ini yang perlu saya ketahui. Jangan sampai kakak-kakak stuck, diam, sehingga sekarang tahun 2024 lagi 3-4 tahun lagi pasti akan berbeda kakak. Kondisi sudah berbeda. Sehingga mau nak mau guru terutama PJOK bukan hanya harus di lapangan, kita juga harus bisa IT gitu nih. Bisa mencari buku dari kementerian, ada lengkap di Google sudah ada, di browser, di akun-akun
kementerian sudah ada. Jangan sampai kakak hanya mengandalkan pegangan yang diberikan oleh sekolah saja. Jadi kita harus update pengetahuan kita kakak. Jadi saya ulang lagi, jadi ada 7 aset. Yang pertama ada aset manusia, aset sosial, aset politik, aset budaya, agama, dan budaya fisik. Itu juga menjadi salah satu aset. Kemudian lingkungan, alam, dan yang terakhir adalah finansial. Seperti itu kakak. Jadi jangan ujung-ujung tidak ada bola, protes sama kepala sekolah minta dana. Jadi kita harus juga mengupayakan apa ya kira-kira materi ini bisa kita terapkan di sekolah. Permainan apa yang bisa kita terapkan di sekolah. Kalau kita mentok, kita berikan ke peserta didik. Kalau peserta didik juga menyampaikan banyak pendapat, kita juga bisa sharing ke teman sejawat, baik itu wali kelas ataupun ada teman-teman satu sekolah 2 guru PJOK. Jadi bisa saling sharing, kakak. Sehingga pemanfaatan aset di sekolah itu bisa dimaksimalkan. Seperti itu, kakak. Mohon izin, saya akan kembali share screen. Saya lihat waktu, ya waktunya sudah cukup ini sebenarnya. Namun kita lanjut lagi sedikit. Mohon izin share screen lagi. Baik, sudah terlihat nih kakak nih? Sudah terlihat kakak? Karena saya pakai full screen. Ya, Kak. Oh, sorry. Baik kakak, kita akan lanjutkan dari PPT. Jadi kakak lakukan tahapan ini dilakukan secara mandiri dan tugas dikumpul melalui LMS. Jadi setiap sesi saya selalu akan mengingatkan mengenai tugas-tugas kakak yang ada di LMS agar segera diupload. Dan barusan saya sudah cek ada 10 orang yang sudah mengumpulkan, lagi 2 orang belum mengumpulkan. Lagi 3, mohon segera dikumpulkan refleksi framework yang kemarin, karena tugas selanjutnya sudah menanti sehingga tidak ada terjadinya tumpukan tugas. Ya. Kemudian yang kedua, proses identifikasi sumber daya dapat digunakan kembali pada modul-modul berikutnya. Jadi semua modul terkait kakak. Jadi modul 1, modul 2, modul 3 nanti akan terkait. Sehingga nanti refleksi tugas akhir kakak juga akan mengaitkan di masing-masing modul. Apa saja tugas di tahap ini? Yang pertama, kakak akan mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Jadi kakak mengidentifikasi di lingkungan sekolah. Apa saja yang ada di sekolah, sumber-sumber daya yang ada di sekolah, dan bagaimana cara kakak memanfaatkannya. Kemudian kakak dapat memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada. Dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan yang telah disediakan di LMS kakak. Jadi di LMS sudah disediakan kolom atau format. Ya, jadi kakak tinggal pilih satu jenis sumber daya yang bisa kakak
kembangkan di sekolah. Seperti ini formnya, jadi aset apa yang bisa dikembangkan. Kalau memang satu, silakan. Maaf, Kak Arya, ini masih hitam dia, belum kelihatan. Oke. Baik, saya betulkan dulu. Sudah Kak Arya. Udah ya. Dari mana tadi? Saya ulang ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah Kak Arya. Udah ya. Baru terlihat. Jadi melakukan identifikasi aset yang ada di sekitar sekolah ataupun yang di sekolah yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Tadi kan sudah ada 3 kasus. Boleh kok diambil misalkan lingkungan. Nah, lingkungan sekolah saya dekat apa, saya bisa memanfaatkannya, caranya bagaimana, pendekatannya bagaimana. Seperti itu Kakak. Dan ini formatnya. Kalau mau lebih dari 1 boleh. Gitu nih. Jadi aset yang sudah berlangsung boleh, aset yang akan Kakak lakukan juga boleh. Gitu nih. Karena kan ada beberapa kakak yang mungkin baru tahu mengenai aset ini, sehingga kakak ingin mengembangkan, bisa juga dibuatkan di sini. Oke. Dan kita sudah masuk ke akhir sesi. Peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Terakhir, terima kasih. Baik, Kakak, dari penyampaian yang tadi saya sudah sampaikan, apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak ataupun ada yang apa istilahnya yang kurang paham? Silahkan ditanyakan kakak sebelum kita akhiri nih. Baik kakak, karena kakak belum ada yang menyampaikan, saya ingin mendengar suaranya, karena selama ini saya belum mendengar suaranya Kak Putu Deka Aldianata, mungkin dipanggil Kak Deka nih. Jadi Kak Deka, kira-kira pembelajaran apa yang Kak Dika dapatkan hari ini, dan apa harapan Kak Dika selanjutnya? Seperti itu. Silakan Kak Deka. Baik, terima kasih waktunya Kak Arya. Di sini untuk pembelajaran hari ini saya dapat memahami berbagai macam pendekatan aset ke siswa. Jadi pendekatan ini bisa sangat bermanfaat untuk ke peserta didik juga. Terus untuk di sekolah juga ini sangat bisa dilakukan untuk aset-aset seperti ini, karena kita juga selama ini belum mengetahui beberapa aset-aset yang bermanfaat untuk pembelajaran PJOK juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Kak Arya. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Kak Deka. Sekali lagi teman-teman yang belum mengerjakan tugas, mohon dikirim segera nih. Yang tunggu malam ini dan yang sudah mengirim tugas, saya sudah berikan nilai. Jangan lupa diisi nama, instansi, dan kelasnya, sehingga mempermudah saya untuk
mengaksesnya, melihat, dan memberikan nilainya. Baik Kakak, karena kita sudah sampai ke ujung ujung materi dan materi sudah habis, kita akan tutup pertemuan kali ini ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan nanti di WA group kita akan diskusikan. Baik, untuk itu terima kasih atas kehadiran Kakak. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Berikut kita akan doa bersama. Silakan yang tadi kalau tidak salah siapa ya, Kak? Saya. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Arya. Kita sudah di akhir pertemuan karena sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ke depannya. Kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan. Kita foto bersama, silakan Kakak untuk buka kameranya ya. Kak Mario dan Kak Surya, silakan buka kameranya. Silakan tunjuk tangan 1 ya, karena kita kelas 1. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2. Oke. Siap. Nanti saya share di WA.